bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tarsajmi dari tingkat 1 APPK. Dimana di sini, yaitu di video ini kita akan membahas suatu soal ujian. Kita akan mencari jawaban yang benar. Nah, jadi ini teman-teman, soal yang akan kita kupas tuntas, yaitu ada pilihan berganda, ada 20 soal, pilihan jawaban paling tepat. Nah, nih teman-teman. Itu ada 20 soal. Nah, setelah itu ada B. Benar, salah. Sedangkan 10 soal. Nah, dimana nanti kita B itu benar dan S itu salah. Kita mencari itunya, benar salahnya. Dan C itu esai. Itu ada 5 soal. Nah, ya seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, supaya lebih mudah dan lebih mengerti dan ataupun lebih mudah dipahami, kita akan membuat ini menjadi PowerPoint, Nah, kita akan membuat menjadi PowerPoint seperti ini teman-teman, ataupun PPT ya. Nah, ini judulnya nih, matematika terapan, kunci jawaban dan pembahasan lengkap soal pilihan ganda dan benar salah dan esai. Ini ada pilihan ganda. Seperti tadi pilihan ganda nih tampilannya. Ini pilihan ganda. Ini pilihan ganda. Ini pilihan ganda masih kan? Ini pilihan ganda. Ini soal benar salah. Salah. Ini soal esai. Ini untuk kesimpulan dan penarikan logika. Nah, ini YouTube. Ini sumbernya. Nah, lanjut kita masuk ke soalnya. Nah, pertama masuk ke soal nomor 1. Kubus dengan rumus S sama dengan 8 cm, volume kubus adalah A 384 cm kubik, B 512 cm kubik, dan C 576 cm kubik, D 640 cm kubik. Nah, jadi jawabannya itu B. Karena apa B? Karena dari rumusnya itu V sama dengan S pangkat 3. Nah, dimana S tersebut ialah 8. Nah, 8 pangkat 3 hasilnya 512, yang dimana 8 kali 8 kali 8 hasilnya ialah 512. Jadi jawabannya itu B. Soalnya soal nomor 2, balok P sama dengan 12. Balok panjangnya
sama dengan 12. Lebarnya sama dengan 5, tingginya sama dengan 4 cm. Volumenya adalah, dari volumenya adalah A 120 cm kubik, B 180 cm kubik, C 240 cm kubik, D 360 cm kubik. Nah, jawabannya itu C. Nah, karena volume itu rumusnya itu ya P kali L kali T sama dengan 2 P-nya panjangnya 12, lebarnya 5 dan T-nya 4 dan semua dikalikan menjadi 240. Jadi jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 3. Luas permukaan kubus dengan rusuk 10 cm adalah A 400 cm biji sangkar, B 500 cm biji sangkar, C 600 cm biji sangkar, dan D 700 cm biji sangkar. Jawabannya ialah C. Kenapa? Karena rumusnya iya L sama dengan 6 kali S pangkat 2, di mana 6 kali 100 tersebut S-nya itu kan 10. Nah, jadi 10 pangkat 2 itu 100. Nah, jadi 6 kali 100 sama dengan 600. Jadi jawabannya ialah C. Lanjut ke soal nomor 4. Prisma luas alas 40 cm biji sangkar T sama tingginya sama dengan 12 cm. Volume prisma adalah A 320 cm kubik, B 400 cm kubik, C 480 cm kubik, dan D 520 cm kubik. Nah, jawabannya itu C. Kenapa? Karena V sama dengan L, luas alas, tambah kali T sama dengan 40, yaitu luas alasnya 40 dikali 12. Jadi 12 itu adalah tingginya. Jadi jawabannya itu C. Yang dimana hasilnya adalah 480 dan jawabannya kubik dan cm kubik dan hasilnya itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 5. Luas alas 81 cm biji sangkar T sama dengan 15 cm. Volume limas adalah A 405 cm kubik, B 450 cm kubik, C 500 cm kubik, dan D 550 cm kubik. Dimana jawabannya itu A. Kenapa A? Karena V sama dengan 1/3 dikali 81, yaitu 81 tersebut ialah luas alas dan T itu 15. Nah, jadi 1/3 dikali 81 dikali 15 sama dengan 405. Jadi jawabannya ialah A. Nah, lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6, tabung dengan jari-jari 7 cm. Nah, dengan tinggi 10 cm. Volumenya tabung adalah, volume tabung itu ada pilih bergandanya, ada A 1540 cm kubik, B 1400 cm kubik, C 1200 cm kubik, dan D 980 cm kubik. Jawabannya ialah A. Kenapa? Karena V sama dengan 22/7. Itu dari rumusnya. Dan dikali 7 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena dia jari-jari, jadi pangkat 2. Terus itu kali 10. 10 itu ialah tingginya sama dengan 1540. Jadi jawabannya itu A. Nah, lanjut ke nomor 7. Luas permukaan tabung R jari-jari sama dengan 7 dan tinggi sama dengan 10 cm. Adalah A 748 cm biji sangkar, B 754 cm biji sangkar, C 756 cm biji sangkar, D 760 cm biji sangkar. Dan jawabannya itu iya A. Kenapa A? Karena L sama dengan 2 VR dalam kurung R tambah T, di mana 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 17, yang dimana 2 karena rumusnya itu 2 VR RK tambah 7. Jadi 2 kali 22/7 atau PR dikali 7 yaitu jari-jari dikali 17 yaitu tingginya. Nah, sama dengan 748 cm
bujur sangkar, yaitu jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 8. Bola jari-jari R sama dengan 6 cm, luas permukaan bola adalah, nah itu ada A 144 VR cm bujur sangkar, B 120 cm VR cm bujur sangkar, C 100 VR cm bujur sangkar, dan D 96 VR cm bujur sangkar. Jawabannya ialah A. Kenapa A? Karena L sama dengan 4 VR R4V R pangkat 2 sama dengan 4 VR 6 pangkat 2 sama dengan 144 VR. Jadi jawabannya adalah A. 144 cm 144 VR cm kubik bujur sangkar. Nah, soal nomor 9. Nah, volume bola dengan jari-jari R sama dengan 3 cm adalah A 18 VR cm kubik, B 24 VR cm kubik, C 36 VR cm kubik, dan D 48 VR cm kubik. Jawabannya ialah C. Kenapa? Karena jalannya itu V 4/3 VR pangkat 3 sama dengan 4/3 radian, 27 sama dengan 36 radian cm kubik. Lanjut ke kerucut. R sama dengan 7 cm, T sama dengan 12 cm. Volumenya adalah A 196 radian cm kubik, B 200 radian cm kubik, C 210 radian cm kubik, D 224 radian cm kubik. Jadi jawabannya itu A. Kenapa? V sama dengan 1/3 VR pangkat 2 kali T sama dengan 1/3 radian 49 dikali 12. Hasilnya ialah 196 radian cm kubik, yaitu jawabannya A. Lanjut ke nomor 11. Nilai dari sin 30 derajat adalah A 0, B 1/2, C setengah 2/7, D 3/2. Jawabannya itu ialah B 1/2 setengah. Soal nomor 12. Nilai dari cos 20 derajat adalah A 1/2, B 2/2, C 3/2, D 1. Nah, jawabannya itu A 1/2. Nomor 13. Konversi sudut 180 derajat ke dalam satu radian adalah A radian per 2, B radian, C 2 radian, D 3 radian. B radian saja. 14. Nilai dari tan 40 derajat adalah A 0, B 1, C 2, V2, D V3. Nah, jawabannya itu B 1. Soal 15. Jika sisi depan 6 dan sisi miring 10, maka sin sama dengan A 3/5, B 4/5, C 5/6, D 6/5. Nah, jawabannya itu A 3/5. Yang mana penjelasannya? Sin depan per miring 6, yang dimana itu 6/10. Jadi dibagi 2, dimana dibagikan 2, dimana 3/5. Jadi jawabannya itu A.
Soal nomor 11. Soal nomor 16. Pertanyaan bernilai benar atau salah disebut A. Argumen, B. Konjungsi, C. Proposisi, D. Inferensi. Jawabannya C. Proposisi adalah kalimat dekreatif bernilai B atau S. 17. Bentuk simbolik dari P dan Q. A. P V Q, P V R Q, V Q, kebalikan Q. Jawabannya B. Kata ini dan kata itu disimbolkan dengan konjungsi atau V terbalik. Soal nomor 18. Premis, jika hujan maka jalan basah dan hujan. Kesimpulannya adalah A. Jalan tidak basah, jalan basah. C. Tidak hujan, tidak pasti. Jawabannya B. Premis, P sama dengan Q. P. Kesimpulannya Q. Jalan basah. Soal 19. Aturan inferensi pada nomor 18 adalah modus tollens. A. Modus tollens, B. resolusi, C. modus ponens, D. simplifikasi, yaitu C. modus ponens. P ke Q, V terbalik, Q, P sama Q. Ani minum teh atau kopi dan Ani tidak minum teh, maka A. Ani minum susu, B. Ani tidak minum kopi, C. Ani minum kopi, D. Tidak disimpulkan. Jawabannya ialah C. Silogisme disjungtif. Atau V Q, V terbalik P dan Q. Nah, kita masuk ke bagian B, yaitu menentukan benar dan salah. Nah, nomor 1, kubus memiliki 12 rusuk. Yang kita tahu itu benar. Kubus memiliki 12 rusuk sama panjang. Nah, balok 2. Balok memiliki 6 sisi. Benar, balok memiliki 6 bidang. Sisi berbentuk persegi panjang. 3. Volume prisma luas alas kali tinggi. Benar, rumus standar volume prisma apapun V sama dengan L alas kali tinggi. Tabung memiliki titik sudut. Salah. Kenapa? Karena tabung tidak memiliki titik sudut atau sisi lengkung. Continue. 5. Luas permukaan bola 4 VR jari-jari. Benar. Formula resmi luas permukaan bola adalah TL sama dengan 4 VR disangkar. 6. 180 derajat sama dengan 2 radian. Salah, seharusnya 180 derajat itu radian, tidak ada duanya. Sin 90 derajat sama dengan 1. Benar, nilai puncak fungsi sinus pada kuadran atau sin 90 derajat sama dengan 1. 8. Konjungsi dilambungkan dengan V terbalik. Benar, karena simbol konjungsi titik dua di atas itu dalam logika adalah V terbalik. Nah, modus ponens menghasilkan kesimpulan V sama dengan Q dan Q. Salah, modus ponens dari V ke Q dan P. Jika dari Q timbul konversi error. Dan 10. Proposisi adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Benar. Definisi tempat proposisi kalimat dekreatif bernilai B atau S. Nah, kita masuk ke esai. Nah, 1 dan 2 geometri. Esainya 1 sama dengan bak penampung air atau balok. Sebuah bak penampung air berbentuk balok memiliki panjang 2 meter, lebar 1,5
meter dan tinggi 1 meter. Hitung volume bak tersebut. Nah, diketahui P sama dengan 2 meter. Nah, P itu panjang sama dengan 2 meter. L lebar sama dengan 1,5 meter. T tingginya sama dengan 1 sama dengan L. V sama dengan P kali L dan M sama dengan 2 kali 1,5 kali 1 sama dengan 3 atau 3000 liter. Esai nomor 2, volume tabung. Sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dari tinggi 20 cm. Hitunglah volumenya. Radian sama dengan 22/7. Nah, memakai 22/7. Jadi diketahui R jari-jari sama dengan 14 cm dan tinggi 20 cm. Radian sama dengan V radian kali R jari-jari kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 10 sama dengan 22 kali 2 kali 14 kali 20. Jadi 2320. Esai nomor 3. Tinggi tiang bendera. Seorang mahasiswa dari 10 meter dari tiang bendera. Sudut elevasi ke puncak tiang adalah 45 derajat. Tentukan tinggi tiang jika tinggi mata mahasiswa 1,6 meter. Penyelesaiannya langkah demi langkah ya. Jarak horizontal X sama dengan 10 meter. Sudut elevasi ratio 45 derajat. Tinggi mata mahasiswa 1,6 meter. Tinggi tiang dari tingkat mata tan 45 derajat sama dengan Y per X. L sama dengan Y per 10. Y sama dengan 10. Total tinggi tiang H sama dengan Y tambah H. Mata sama dengan 10 tambah 1,6 sama dengan 11,6. Masuk ke esai nomor 4. Konversial sudut ke radian. Ubahlah sudut 150 derajat ke dalam satu radian. Penyelesaian langkah demi langkah. Rumus konversi derajat ke radian. Radian sama dengan derajat kali radian bagi 180 derajat. Substitusi nilai 150 derajat radian sama dengan 150 derajat kali radian bagi R. Radian sama dengan 150 bagi 180 radian 5/6 radian atau sama dengan 2618 rad. Nah, esai nomor 5, analisis premis dan eferensi. Diketahui premis jika mahasiswa rajin belajar maka lulus ujian. Maka ujian nomor 1 jika mahasiswa rajin belajar maka lulus ujian. 2. Mahasiswa rajin belajar. Gunakan aturan inferensi yang tepat untuk menentukan kesimpulan. Penyelesaian lengkap ialah pemisalan proposisi P sama dengan mahasiswa rajin belajar, Q sama dengan mahasiswa lulus ujian. Bentuk simboliknya premis 1 P ke Q. Premisnya premis 2 adalah P. Nih ringkasan buat nilai ya. Nah, jadi cukup sekian pengulasan materi ujian pada hari ini. Apabila ada yang ingin bertanya silakan di kolom komentar. Nah, jadi teman-teman, agar kita lebih tahu bahwasannya dari semua ini kita dari soal semua ini kita bisa tahu dan bisa mudah mengetahui apa jawabannya itu dari rumus. Nah, seperti rumus kubus, kalau mencari kolom itu V sama dengan untuk mencari volume kubus itu V sama dengan sisi kali pangkat 3, yang dimana sisi kali sisi kali sisi. Nah, seperti yang tadi
berapa bilangannya, sisinya berapa, kayak 8 cm. Nah, itu nanti 8 kali 8 kali 8. Nah, untuk luas permukaan itu kita rumusnya itu 6 S pangkat 2. Karakteristik memiliki 12 rusuk sama panjang dan 6 sisi, bentuk persegi. Makanya 6. Nah, dan balok. Balok kita mencari volume balok itu dia P kali L kali T, di mana P itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk luas permukaan. Nah, luas permukaan itu kita memakai rumus L sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Karakteristik memiliki 6 sisi dan 12 rusuk. Nah, itulah karakteristik balok. Nah, masuk ke prisma. Nah, prisma dan limas. Volume prisma, kita mencari volume prisma. Nah, kalau kita mencari volume prisma itu V volume luas sama dengan luas alas kali tinggi. Itu untuk mencari volume prisma. Nah, untuk mencari volume limas itu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, tambung silinder mencari volume. Nah, itu rumusnya itu V sama dengan R jari-jari kali T tinggi dan radian. Itu 22/7 atau 3,14. Kenapa 22/7 dan 3,14? Ini emang rumusnya jadi teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak bisa menggunakan jalan 22/7, kita bisa menggunakan 3,14. Nah, untuk mencari luas permukaan L sama dengan 2 VR R tambah T atau L sama dengan 2 VR pangkat 2 plus tambah 2 VR tambah T. Karakteristik tidak memiliki titik sudut. Nah, di mana semua ini tidak memiliki titik sudut? Tabung atau silinder dan limas. Bola. Bola, mencari volume bola itu V sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Luas permukaan itu mencarinya itu dengan rumus L sama dengan 4 VR pangkat 2. Untuk kerucut, mencari volumenya itu 1/3 VR pangkat 2 kali T. 2. Trigonometri dan sudut pilihan ganda 11 sampai 15 benar, salah 6 sampai 7 esai. Nah, sin 0, sin depan, sin miring, demi. Nah, cos, sisi samping, sisi miring, sami. Tan, sisi depan, sisi samping, desa. Tabel nilai sudut istimewa. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Nah, sudut sin 0. 30 derajat itu 1/2, 45 derajat itu 1/2 bagi 2. Cos 1 di 0 derajat, dan kalau di 30 derajat itu 1/2 bagi 3. Kalau di 45 derajat itu 1/2 bagi 2. Nah, untuk tan untuk 0 derajatnya itu 0. Nah, untuk 30 derajat itu 1/3 bagi 3. Kalau misalnya di 45 derajat itu 1. Nah, konversi sudut ke radian. Hubungan dasar derajat dan radian adalah 180 derajat. Radian, untuk mengubah derajat ke radian gunakan rumus radian sama dengan derajat kali VR bagi 180 derajat. Aplikasi sudut elevasi tinggi benda. Tinggi total, tinggi mata pengamat plus jarak ke benda kali tan 0. Logika matematika pilihan ganda 16, 20, benar salah 8 sampai 10 esai 5. Proposisi kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran hanya benar saja atau salah saja, tidak keduanya. Konjungsi dan dilambangkan dengan simbol V ke bawah, V terbalik. Bernilai benar hanya jika kedua pernyataan disusun benar. Dijungsi atau dilambangkan dengan simbol V
Aturan penarikan kesimpulan inferensi modus ponens. Premis 1. P Q. Jika P maka Q. Premis 2. P. Kesimpulan Q. Modus tollens. Premis 1. P Q. Premis 2. Q bukan Q. Kesimpulan nih pokoknya apa namanya itu lambang-lambangnya seperti ini teman-teman. Silogis disjungtif premis 1 P V Q P atau Q. Lambang seperti ini bukan P biasa, ini adalah lambangnya. Nah, kesimpulannya Q. Nah, jadi begitu teman-teman. Untuk mencari soal-soal jawaban dari soal-soal tersebut itu kita menggunakan rumus. Kalau tidak menggunakan rumus itu sangat sulit. Nah, jadi cukup sekian video pembahasan soal ujian untuk mencari jawabannya dan mencari bagaimana jawaban itu bisa ada untuk dari rumus dan jalannya. Nah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang ataupun kesalahan dari saya mohon maaf karena kekurangannya dari saya dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatnya sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.